pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Susi dan sahabat saya pagi hari ini bersama dengan saya Joshua, dan pagi hari ini lain daripada yang lain bersama Suster Elizabeth OSF. Oke, dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Joshua, hari ini juga kita memperingati apa nih tanggal? Oke, baik. Hari ini Senin 8 Mei 2023 kita memperingati dua orang kudus. Siapa saja? Yang pertama Santo Amatus Ronconi dan yang kedua Beata Katarina dari Santo Agustinus. Begitu, Bu Susi. Oke, selain itu kita juga akan membahas hari ini lebih dalam lagi cerita kisah kehidupan Santo Zakaria dan Santa Elizabeth. Ya. Oke, kami persilahkan, Suster. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan Santa Elizabeth dan Zakarias. Ini ada sumbernya pada Injil Lukas bab 1, 5 sampai 80. Mulai dari pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes, Maria dan Elizabeth, nyanyian pujian Maria, kelahiran Yohanes Pembaptis sampai pujian Zakarias. Inilah sumber dari kehidupan Santo dan Santa yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Ya, dari awal, Suster, kalau kita melihat bagaimana dalamnya iman dari Zakaria dan Elizabeth sendiri, mereka tetap bertahan dalam doa untuk mendapatkan seorang anak. Tapi rencana Allah itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan ya. Mungkin Suster bisa lebih memperjelas. Jadi Zakaria ini adalah seorang imam Israel. Dia dari kelompok Abia dan dia ini berasal dari keturunan Harun. Elizabeth juga. Lalu mereka hidup dalam masa Herodes di wilayah Yudea. Mereka ini sungguh-sungguh orangnya hidupnya saleh dan sangat taat kepada Tuhan. Buktinya mereka itu sudah menikah lama tetapi belum dikaruniai seorang anak. Itu membuktikan bahwa mereka ini sungguh-sungguh sabar dan beriman pada Tuhan. Ya, tetap dalam doa ya. Ya. Sampai akhirnya Zakaria mendapat kabar. Dan menurut pada zaman itu kalau orang tidak punya anak itu adalah suatu aib. Sungguh-sungguh mereka juga akan dicibirkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi mereka ini yang satu seorang imam dan Elizabeth, mereka itu tekun berdoa, maka Tuhan menunjukkan kepada ke Zakaria dan Elizabeth ini suatu karya besar, bahwa di umur mereka yang sudah lanjut itu Tuhan memberikan karunia bahwa Elizabeth akan mengandung seorang anak. Dan ini bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa iman dan ketabahan, kesabaran Zakaria dan Elizabeth ini sungguh-sungguh berbuah hasil. Sampai akhirnya lahirlah Yohanes. Ya. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sangat berjasa karena dialah yang disiapkan Tuhan untuk menyiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ceritanya, dia itu setelah lahir, dia itu makan aja dia hanya buah-buah dan hidup di hutan, dan dia sungguh-sungguh berdoa, berpuasa. Dia sungguh-sungguh meninggalkan duniawi, sehingga dia itu dengan bisa menyiapkan orang-orang di sekitar tempat Yesus akan lahir, supaya mereka itu jangan suatu hari kan mereka mengira inilah raja yang kita tunggu-tunggu, tapi Yohanes bilang bukan, saya adalah
bukan saya, tapi saya ini yang menyiapkan. Dia seorang rendah hati. Inilah dia Yohanes Pembaptis. Dia menjadi Yohanes Pembaptis karena dia itu membaptis Yesus. Dan begitu banyak orang yang percaya ya. Oh, banyak orang-orang yang dibaptis tidak pernah berdoa, orang-orang bea cukai yang suka mengambil uang rakyat itu bertobat karena mereka sungguh-sungguh percaya apa yang disabdakan oleh Yohanes ini sungguh-sungguh benar. Dan dalam cerita ini kita melihat bahwa Yohanes ini walaupun dia itu mendapat anugerah besar anak, tapi dalam perjuangan juga penuh perjuangan. Tidak begitu saja. Mereka itu sungguh-sungguh banyak mengalami kesulitan, tetapi mereka hadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Inilah juga yang menjadi contoh bagi umat-umat sekarang ya, keluarga. Jadi sekarang keluarga kecil bisa kita sebut seminari awal ya. Itu bisa mencontoh Zakaria dan Elisabet bahwa dalam kesulitan, dalam menghadapi tantangan, mereka ini sungguh-sungguh berdoa, bermeditasi, itu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya sehingga walaupun ada kesulitan bisa teratasi. Dan ini saya dulu sebagai guru, sekarang masih guru pada anak asrama. Saya selalu juga mewartakan seperti ini. Contoh Zakaria dan Elisabet. Mereka itu sudah tua tetapi tidak pernah putus asa, selalu berharap pada Tuhan sehingga mereka itu dikaruniai anak. Sama juga bagi anak-anak keluarga-keluarga ini. Kadang-kadang mereka kesulitan, banyak mengeluh, lalu kita ajak berdoa, ikutlah kegiatan doa. Saya senang ya, di kapel kami di Sangla setiap hari penuh itu kapel kami. Banyak umat suami istri ataupun ibu atau anak itu mereka datang misa jam 6 pagi itu dan tidak terlambat, 6:45 sudah datang, sudah siap untuk berdoa. Karena mereka yakin, saya yakin mereka seperti Yohanes Pembaptis ini orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan ini di zaman sekarang itu sungguh penting ya. Banyak kesulitan, banyak masalah. Ada yang penyakit tak tersembuhkan. Kadang juga beberapa ini ada sudah itu kanker stadium 4. Lalu kami ajak mengandalkan Tuhan. Saya bantu mereka coba ikut itu Koronkah dengan Romo Hadi, karena itu Romo Hadi itu bisa sembuh sakitnya karena itu berdoa. Lalu inilah kami yang dapat kami wartakan, karena kami sendiri merasakan bahwa doa ini, apalagi doa kepada Bunda Maria, lewat Bunda Maria saya juga sebagai Legio Maria, kami selalu mengandalkan bahwa Tuhan ini sungguh-sungguh baik. Lewat Bunda Maria, lewat Koronkah, Tuhan pasti akan memberi jalan walaupun tidak langsung, tapi melalui perjuangan. Tapi harus selalu mengajak mereka mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Jadi menatap masa depan yang cerah karena mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan nyanyian pujian Maria dan Zakaria, Suster? Bisa diperjelas lebih? Kedua nyanyian ini juga mengagungkan Tuhan. Bagaimana Tuhan ini begitu besar kasih Tuhan, walaupun mereka hina, tapi Tuhan memperhatikan hambanya yang hina ini.
itu bukan hanya untuk Maria dan Zakaria, tapi untuk kita juga harus kita yakin bahwa Tuhan juga mengasihi kita walaupun kita tidak banyak berjasa untuk Tuhan, walaupun kita orang hina dina. Itu satu pujian yang memuji keagungan Tuhan dan ya juga mohon berkat Tuhan. Itu dua lagu ini bagus sekali. Kami sebagai biaran-biarawati tiap hari mendoakan, kalau pagi Kidung Zakaria, itu pujiannya Zakaria. Kalau sore hari Kidung Maria, Aku mengagungkan Tuhan itu. Oh. Mungkin ada Sekali ya. pertanyaan. Wah, Kita baru tahu ya. Saya kira sudah sangat jelas sekali ya Suster Elizabeth menceritakan, mengulik dengan sangat detail sehingga kita seperti tadi Ibu Susi mengatakan, kita jadi lebih terbuka begitu. Ya. Apalagi bulan ini, bulan Mei, bulan Maria, mungkin para pemirsa pada awalnya bingung. Kenapa kita membahas Elizabeth? Kenapa kita membahas Zakaria? Oh, ternyata ada hubungannya yang sangat erat dengan Maria sehingga patut untuk kita ulik gitu ya, kita bahas pada acara kita hari ini. Jadi saya kira sharing dari Suster Elizabeth ini kebetulan pas juga namanya Suster Elizabeth, pas juga ya. Jadi saya kira ini momen yang bagus sekali. Nah, banyak sharing yang sudah Suster sampaikan yang sangat menguatkan. Saya yakin itu menginspirasi kita semua ya, supaya kita semakin bertekun dalam doa, meskipun terkadang kita berpikir mustahil seperti Elizabeth dan Zakaria sudah usianya tua, lanjut sekitar 80-an. Sekitar 80-an, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Sehingga memang ya apapun bisa terjadi jika kita berserah, kita berdoa kepadanya. Baik, sangat inspiratif sekali saya kira kisah pada hari ini, dan tentu kami berdua berterima kasih kepada Suster yang sudah memberikan sharing pengalamannya, juga sharing wawasan iman, sehingga kami berharap episode hari ini dapat menginspirasi kita semua. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita, untuk perjumpaan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, kami mohon Suster berkenan untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu memberikan kepada kami Santo Zakarias dan Elizabeth. Merekalah yang juga menyiapkan Yohanes, dan Yohanes yang menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga kami dapat meniru kesetiaan, kesabaran, dan iman dari santo-santo kami ini. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Zakarias dan Ibu Santa Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Saya Joshua, Ibu Susi, dan Suster Elizabeth pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe channel kita di Sosietas Santa Clara supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Dadah. Orang Kudus.